Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Kepada pemirsa mimbar penyuluh agama yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kemanfaatan yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita. Ada sebuah hadis dari kitab Al-Arba'in An-Nawawi, hadis ke-12, yang bunyinya, An Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Rawahu Tirmidzi wa ghairuhu hakadha. Salah satu tanda dari bagusnya keislaman seseorang yaitu meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya, tidak bermanfaat baginya. Apa makna hadis tersebut? Saat ini, sekarang ini kita seringkali melakukan sesuatu yang tidak berguna dalam kehidupan kita, sesuatu yang seharusnya tidak ada pengaruhnya yang signifikan terhadap kehidupan kita, terutama dan kehidupan akhirat kita. Dan hal-hal tersebut kadang kita jadikan sesuatu yang utama, bahkan cenderung menghukumi wajib hal-hal tersebut yang seharusnya itu ditinggalkan. Saya contohkan, sesuatu yang tidak berguna itu dalam kehidupan sosial kemasyarakatan sehari itu adalah kegiatan berhibah. Berhibah, tetangga dengan tetangga, saudara dengan saudara, teman dengan teman, dan sebagainya. Sesuatu yang tidak berguna yang lain adalah aslinya itu sesuatu yang secara hukum atau secara nilai ibadah itu ada nilainya, tetapi justru menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat karena meninggalkan kewajiban. Saya contohkan, ketika ada seseorang mempunyai tanggungan orang tua atau kakek atau bahkan suami atau istri atau keluarga yang satu rumah dengannya, yang mana orang itu membutuhkan perawatan, membutuhkan pendampingan, baik secara pendampingan secara jasmani maupun rohani, yang ketika ditinggalkan dalam waktu yang agak lama menimbulkan madharat. Misal ada seorang kakek sakit, stroke, harus berbaring di tempat tidur, tidak bisa ditinggalkan sedetik pun untuk kegiatan-kegiatan yang dalam memakan waktu yang lama. Tetapi orang yang diberikan amanah untuk menunggui kakek tadi atau menunggui ayahnya atau siapa yang sakit tadi, malah lebih meninggalkan kakeknya atau ayahnya demi menghadiri majelis pengajian, majelis sholawatan. Ini sama saja dengan meninggalkan yang wajib tetapi mengejar yang sunat. Sesuatu yang kelihatannya bermanfaat, ada nilai ibadah pun bisa menjadi tidak bermanfaat karena ada sesuatu yang lebih wajib untuk dilaksanakan. Ini perlu kita ketahui, tidak semua yang bernilai ibadah itu bisa memberikan kemanfaatan bagi kita. Ini saya contohkan tadi seperti tadi. Jadi sesuatu yang wajib itu harus diutamakan, terutama untuk masalah kemaslahatan untuk umat manusia.
Itu contoh kecil mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kemanfaatan. Kemudian, bagaimana seharusnya kita sebagai manusia memaknai hadis tersebut dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana nilai-nilai kemanfaatan yang harus kita lakukan agar sesuai dengan perintah dari Rasulullah tersebut? Rasulullah sudah memberikan batas-batas, memberikan indikator-indikator bahwa kemanfaatan itu adalah berbuat baik kepada sesama, memberikan kebaikan kepada sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lain. Ini merupakan indikator dari hadis yang pertama saya sebutkan tadi, bahwa jika manusia bisa memberikan kemanfaatan bagi yang lain, berarti dia merupakan orang yang sudah menjalankan perintah dari Rasulullah SAW. Setiap kemanfaatan itu pasti bernilai ibadah, pasti. Sesuatu yang bermanfaat pasti bernilai ibadah. Tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana kita melaksanakannya. Karena khairun nas anfa'uhum linnas, saat ini banyak orang yang kurang bisa mendalami atau mungkin mempraktekkan, mengamalkan hadis tersebut dengan sebaik-baiknya. Karena takaran manfaatnya berbeda-beda. Makanya sebaiknya kita dalam melakukan kemanfaatan tersebut harus punya indikator-indikator. Indikatornya pertama adalah ketika melaksanakan kemanfaatan tidak boleh melenceng dari nilai-nilai keagamaan, sesuai dengan real syariat yang sudah digariskan oleh Rasulullah, oleh para kiai-kiai, oleh para guru-guru kita. Jangan sampai sesuatu yang kita anggap bermanfaat itu justru memberikan mandharat bagi yang lain atau bahkan memberikan bahaya bagi yang lain. Dengan kata lain, kemanfaatan yang kita anggap manfaat itu merupakan buah dari emosi kita, buah dari nafsu kita. Karena bisa jadi yang kita anggap bermanfaat merupakan sesuatu yang berasal dari ego kita atau emosi kita. Kemudian mengenai nilai kemanfaatan yang harus kita lakukan sehari-hari, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan juga. Selain tadi, jadi selain kita memperhatikan faktor-faktor di luar diri kita, kita juga harus melihat bahwa Allah sendiri, Rasulullah sendiri, itu sudah pernah mencontohkan beberapa cara memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Seperti dalam sederhana dalam kaitannya dengan ubudiyah, pelaksanaan amal-amal ibadah dalam sholat. Kita ketika sholat itu sudah merupakan kewajiban bagi kita sholat. Tapi kita ketika sholat, apakah kita ketika sholat itu sudah memberikan manfaatan bagi yang lain atau bahkan memberikan mandharat bagi yang lain? Dalam satu sisi sholat merupakan kewajiban yang tidak boleh kita tinggalkan. Tapi dalam satu sisi kita juga harus bisa mengatur sholat yang wajib itu jangan sampai memberikan mandharat kepada yang lain. Saya contohkan, ada tipe-tipe orang yang ketika sholat itu tidak memperhatikan jamaahnya. Seorang imam yang tidak memperhatikan jamaahnya, keadaan jamaahnya, sosial jamaahnya bagaimana, kesehatan jamaahnya bagaimana. Saya contohkan di suatu masjid ada imam sholat zuhur, atau mungkin kita hari Jumat khutbah Jumat sekaligus imam, ditugaskan menjadi seorang imam, jadi seorang khatib, memberikan khutbah pada waktu Jumat dalam durasi yang sangat panjang. Padahal jamaahnya terdiri dari berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari orang pegawai kantor, ada yang dari mungkin dari anak sekolah, atau ya dari buruh atau dari pedagang, yang mana beliau-beliau ini Jumatan benar-benar meluangkan waktu. Jika sampai ditinggal dalam waktu yang lama memberikan kerugian, entah bagi orang lain atau bagi dirinya sendiri. Kita harus peka mengenai hal seperti ini karena apa? Karena
Sebagai seseorang yang sudah diberikan amanah untuk memimpin, itu harus melihat keadaan yang dipimpinnya seperti itu. Jadi bahkan seorang imam pun jika dia meninggalkan nilai-nilai kemanfaatan dan kemaslahatan, itu juga bisa memberikan madarat bagi jamaahnya. Tidak bisa kita serta-merta kemudian berpikir sebagai imam, saya kan imamnya, makmum ya harus terserah saya. Ampun, jangan seperti itu. Kita harus memperhatikan faktor-faktor keadaan jamaah kita. Misal seperti ketika bulan Ramadan, saya contohkan lagi ketika tarweh. Seorang imam yang dia punya keinginan untuk tarweh cepat atau cepat, tapi tidak melihat keadaan jamaahnya yang sudah tua-tua, yang sudah sepuh. Itu juga memberatkan jamaahnya. Satu sisi jamaah ingin mengejar kebaikan, ingin mengejar ibadah, nilai kemanfaatan dari ibadah tersebut tapi menjadi hilang nilai kemanfaatannya, menjadi sesuatu yang mandorot karena tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dalam mengesahkan manfaatan tersebut. Jadi yang namanya menyibukkan diri dengan sesuatu yang bermanfaat itu belum tentu hanya sebatas ibadah yang bersifat ubudiyah, sholat, puasa, zakat, wiridan, dan sebagainya, tapi juga ada nilai-nilai yang berkaitan dengan sosial kemanusiaan, berkaitan dengan hubungan antar manusia, hablum minan nas. Monggo mari kita sama-sama menyadari betul bahwa dalam berkehidupan, dalam mencari kemanfaatan dan menyibukkan diri dengan hal yang bermanfaat, harus memperhatikan faktor-faktor lain. Jangan sampai kemanfaatan yang kita anggap manfaat tersebut justru memberikan madarat bagi yang lain. Sesuai dengan hadis yang awal saya sebutkan tadi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Jika kita ingin termasuk orang yang Islam itu baik, kita harus meninggalkan sesuatu yang tidak berguna. Sesuatu yang tidak berguna itu adalah sesuatu yang memberikan madarat kepada yang lain, tidak memberikan manfaatan bagi yang lain. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaatan bagi kita semua, dan semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.